Kalau tidak punya prinsip, itu kayak barang tidak ada labelnya. Jadi harus punya harga, harus punya standar. Kalau kayak gini enggak, kalau gitu saya baru mau. Minimal kayak gini. Itu kamu punya value, kamu punya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan jalan-jalan kita di Jepang. Hari ini kita sedikit membahas filsafat perangnya Jepang, samurai. Ya bukan jurus-jurusnya, tapi sistem etiknya. Kalau jurus-jurusnya nanti kamu tawuran di masjid. Beda loh ya, samurai sama ninja. Ninja itu kadang disebut shinobi. Kalau ninja itu pasukan mata-matanya. Jadi shinobi itu artinya orang yang mengendap-endap, orang yang menyusup, orang yang muncul begitu saja, tidak ketahuan dari mana. Itu shinobi. Pasukan juga di era samurai, cuma dia tugasnya mata-mata. Cuma ninja nggak saya angkat, karena ninja nggak punya komitmen moral kebanyakan. Ninja itu yang penting tugasnya beres. Tidak ada dan agak gelap sejarahnya, karena itu tadi dia sendiri memang sukanya main di gelap-gelap. Ya, itu ninja. Ya kostumnya kan cuma 3 kalau ninja, ada hitam, putih, sama hijau. Kalau ada warna lain itu paling film. Ya, hitam itu ya biasanya gerak rahasia, kalau malam itu ninja. Kalau yang putih kalau waktu salju dia biasanya pakai baju putih. Kalau hijau kalau di hutan. Kita mulai aja busidonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Samurai, kata-kata samaro atau saburai, terus terakhir jadi samurai. Makna literalnya simpel, pelayan. Jadi bukan pahlawan, bukan pejuang, bukan jagoan, tapi samurai itu pelayan. Jadi orang yang melayani. Kalau bushido itu dari kata-kata bu. Bu itu bela diri. Si itu artinya penggalan kata samurai, orang. Dan do yang artinya jalan. Berarti bushido itu jalan orang yang melakukan bela diri, jalan para pejuang, jalan para petarung. The way of warrior. Itu bushido. Jadi samurai itu kastanya, kelas orangnya. Kalau bushido itu sistem etiknya. Jadi etika bushido itu mix antara Zen, kemudian Konfusianisme, kemudian Shinto. Tiga-tiganya sudah kita pelajari, kecuali yang Shinto kemarin di pengantar sebentar. Jadi Konfusianisme tentang harmoni sosial. Kalau yang Zen
tentang harmoni individualnya. Kalau yang Shinto tentang loyalitas kepada kaisar, kepada raja. Kemarin di pertemuan pengantar kan bagaimana orang-orang Shinto menganggap kaisarnya Jepang itu adalah keturunannya dewa. Dan itu nanti yang diikuti oleh agama Shinto, diikuti oleh para samurai. Loyalitasnya luar biasa. Tidak cuma tenaga, tidak cuma darah, nyawa juga dikasihkan. Itu diantara ciri khasnya. Kemudian Konfusianisme juga masuk untuk menggarap harmoni sosial. Kesusilaan, sopan santun, itu Konfusius kuat. Kemudian Zen juga masuk, refleksi diri, perenungan, meditasi, stabilitas mental, itu Zen bagus. Minggu lalu kita sudah banyak belajar Zen. Jadi mix antara Konfusianisme, Zen, dan Shinto nanti melahirkan Bushido. Jangan salah, para samurai itu kode etiknya Bushido, keahliannya perang, tapi hidupnya dia bisa macam-macam. Dia ngerti seni, ngerti lagu, ngerti, bahkan ada yang pintar menyulam. Pokoknya kesenian dan keterampilan dia ngerti banyak. Karena memang itu tuntutan perannya sebagai kasta samurai yang harus lebih dari kasta-kasta yang di bawahnya. Samurai itu tidak ada kerjaannya. Kerjaannya cuma satu, siap-siap perang atau perang beneran. Dan memang diposisikan kayak gitu sama masyarakat. Ya kalau hari ini kan kayak militer itu loh. TNI itu kan kerjaannya cuma itu, nunggu ada perang, latihan perang atau perang beneran. Lama-lama gak ada musuh, yuk perang sesamanya. Ya di Indonesia kan gitu, akhirnya nyari sasaran yang ketemu nih TNI lawan polisi. Karena gak ada lawannya, latihan perang terus, kapan perang beneran? Ya, perang beneran akhirnya. Tapi memang kastanya memang ngopeni itu, tugasnya hanya untuk perang. Jadi dia tidak mikir kerjaan, sudah tuannya yang bayari dia, yang menjamin kehidupannya. Jadi dia kasta tersendiri ya. Senjatanya pedang. Kalau sekarang kan senjatanya pakai senjata api. Saya tidak tahu, saya dengar kabar kalau di Indonesia itu sebulan katanya tentara satu jatahnya peluru cuma 2. Ya karena negara sedang damai, jadi pelurunya 2. Dia nggak bayangkan ya, berarti seandainya tiba-tiba kita diserang dari luar, itu tentara kita bekalnya cuma senjatanya 2. Nggak der terus pulang. Ya kan itu. Terus tidur 1 bulan, dapat 2 lagi, tembak lagi, terus pulang lagi. Oke, ya nggak tahu kalau perang ya mestinya oke, masuk perang cuma dikasih peluru 2. Iya, 5 lah ya. Nggak sudah 5, udah pulang. Oke. Terus visi etisnya Bushido itu secara umum ada 4. Disiplin, setia, harga diri, dan kesatria. Disiplin tidak perlu saya jelaskan, kalian pasti ngerti apa yang dimaksud disiplin. Disiplin itu orang yang teguh pada prinsip yang sudah dia canangkan sendiri. Orang yang tepat pada rencana yang sudah dia rancang sendiri. Orang yang kukuh pada aturan yang memang dia ingin terlibat di situ, itu disiplin. Saya bulan ini ingin punya tulisan 2 dan lahir benar 2, itu berarti disiplin. On time, on schedule, itu disiplin. Orang yang disiplin biasanya ya produktif. Apa yang direncanakan itulah yang jalan. Dan gak terlalu banyak bikin excuse. Harusnya bulan ini saya bikin tulisan 2, kok gak jadi, berarti aku salah.
ada yang keliru dengan diriku. Gitu aja. Kalau kalian kan biasanya nyari alasan. Alah, enggak apa-apa, tulisan enggak ada yang nyuruh aja kok, enggak wajib aja kok. Dosennya juga yang penting ya, enggak disiplin. Jadi dasar kalian kalau ingin jadi apapun besok harus disiplin. Rancangan masa depanmu, rancangan kuliahmu, rancangan hidupmu dalam hal apapun itu harus kamu kukuhi. Itu disiplin. Kalau sudah rancangan pokoknya saya tiap pagi harus olahraga Pak, jalan-jalan minimal 10 menit lah, ya disiplin. Kalau enggak, ya kalau kalian tiap hari memaafkan dirimu sendiri yang salah, itu nanti resikonya juga besar. Baik dari sisi kesuksesanmu juga dari sisi, jadi ini IDM-nya aktif ya. Jadi dari sisi kesuksesanmu juga dari sisi mentalmu. Orang salah itu kalau kamu ngerti salah dan kamu maafkan terus, lama-lama rasanya hilang. Kamu bohong sekali, rasa bersalahnya besar. Tapi terus tidak apa-apa lah, biasa manusia itu salah. Besok bohong lagi, rasa salahnya biasanya sudah menyusut. Kemarin mungkin 100, sekarang tinggal 50. Lama-lama habis. Biasa lah Pak kayak gini, saya biasanya kayak gini juga tidak apa-apa kok Pak. Ya kan? Lama-lama begitu kamu nggak bohong, kamu heran sendiri. Kok bisa ya saya nggak bohong? Biasanya bohong loh. Malah aneh. Ya kan kadang gitu. Kayak temenmu itu loh, tiap hari bolos, begitu dia masuk kan aneh. Padahal janjinya masuk itu yang biasa, tidak masuk itu yang aneh. Tapi begitu kamu sering bolos, masukmu jadi aneh, bolosmu jadi biasa. Sama mentalitasmu nanti juga begitu. Kalau nggak percaya ya kamu opowis gitu, pacaran. Begitu kamu gandengan tangan pertama, wah dosa ini gandengan tangan, nggak boleh Tuhan wakilnya. Tidak apa-apa lah sekali-sekali. Ya kan? Besok masih ada rasa berdosanya tapi tinggal separuh. Lama-lama biasa cuma gini aja apa sih anunya. Kan mesti gitu. Itu mentalitas. Apa-apa bisa dibangun kok, yang bangun kamu sendiri. Tapi yaitu disiplin. Terus setia. Ini cirinya samurai yang paling menonjol itu setia. Kemuliaan dirinya ada pada kesetiaannya pada majikannya, pada tuannya. Bahkan kadang tuannya jahatnya luar biasa, dia juga tetap setia. Kalau dalam tokoh wayang ada namanya Kumbokarno. Kumbokarno itu dia nggak setuju luar biasa dengan kakaknya yang menculik istrinya Rama. Tapi karena dia adalah prajurit Ngalengka, maka dia tetap setia meskipun nggak setuju. Ketika kakaknya melakukan kesalahan-kesalahan, dia milih tidur. Dan dia baru bangun terakhir-terakhir kalau ketika kerajaannya sudah poncang-panting dihabisi oleh Rama, dia baru bangun dan yang bisa mengalahkan cuma adiknya Rama, Laksmana. Atau kalau dalam cerita Mahabharata ada Karna. Karna itu sebenarnya dia putra sulung Pandawa harusnya. Tapi karena dia sudah bersumpah setia pada musuhnya Duryodhana, mau gak mau dia harus loyal, termasuk melawan ibu dan saudara-saudaranya sendiri, yang itu siksaan luar biasa bagi dia. Itu kesetiaan. Tapi kemuliaan dia ada pada kesetiaannya. Jadi itu yang dikukuhi oleh para samurai. Jadi setia, loyal. Maka beberapa samurai itu sangat kejam luar biasa. Bahkan ada yang menyebut anak iblis, kayak Oda Nobunaga, yang nanti jadi antagonis kalau di Samurai Deeper itu. Tidak ada yang bisa ngalahkan kecuali tokoh yang di komik itu. Yo lakonnya yang mesti menang lah. Tapi yo anak buahnya setia.
Kalau kalian lihat serial silat-silat klasik itu kan kelihatan mana yang tokoh, mana yang cuma anak buah, yang nempel jagoannya, apa nempel tokoh utamanya. Dan dia dapat kemuliaan dari situ. Ada film Hercules, mesti ada pendampingnya, satu apa dua itu. Ya kan? Dan dia besarnya karena mendampingi si Hercules ini. Dan prinsip kesetiaan itu juga yang dikembangkan oleh samurai. Kalian juga harus punya kualitas setia. Entah apa tuanmu atau apa yang kamu pertuankan, termasuk dalam agama. Yang ketiga, harga diri. Itu nyala harga diri kita. Saya tidak tahu bagaimana kamu memvaluasi dirimu sendiri, tapi harus punya harga diri. Makanya saya sering mengkritik mahasiswa yang saya mengalir aja lah Pak. Saya harus teman-teman kemana saya ke situ lah Pak. Tidak punya prinsip. Kalau tidak punya prinsip itu kayak barang tidak ada labelnya. Jadi harus punya harga, harus punya standar. Kalau kayak gini enggak, kalau gitu saya baru mau. Minimal kayak gini. Itu kamu punya value, kamu punya nilai. Yes, bolehlah kalau demo, ayo demo. Tapi standarku demo sampai sekian. Kalau sudah kayak gitu, enggak. Itu punya harga namanya, punya value. Enggak selalu mengikut arus. Apapun arusnya, termasuk arus ngaji ini. Iya, kalian juga harus punya harga. Ngaji ya, ngaji. Tapi kalau saya ada urusan penting, tak tinggal Pak. Karena ngaji itu ranking sekian Pak. Lalu itu enggak apa-apa, punya prinsip. Maka punyalah harga diri. Ya meskipun jangan sensi. Sensi itu ya sok tersinggung, sok enggak. Tapi ada titik-titik yang kamu punya prinsip, di situ saya boleh tersinggung. Enggak apa-apa. Manusiawi, itu namanya harga diri. Oke kan banyak tahu ya, kayak di film-film itu loh. Kalau kamu melecehkan aku enggak apa-apa, tapi jangan orang tuaku ya, itu harga namanya. Yang terakhir kesatria. Kesatria itu rumusnya simpel, berani tanggung jawab. Jadi apa karyamu, apa yang kamu lakukan, tanggung jawablah. Itu perilaku kesatria. Kalau sudah ikrar jadi prajurit, ya siap perang, siap mati. Kalau sudah ikrar jadi mahasiswa, ya siap belajar, siap mati-matian bikin skripsi, bikin tesis, siap. Itu namanya kesatria. Iya, mentalitas ini penting bagi mas. Saya Pak pengen jadi bisnismen. Lah ya ya belajar bisnis. Kapan-kapan aja Pak. Santai dulu lah Pak, masih muda. Wah, enggak komit namanya, enggak kesatria. Harus berani ngomong, berani nanggung. Jangan setengah-setengah. Enggak usah bilang saya masih muda katanya siapa. Anak SMP boleh bilang saya masih muda Pak. Iya. SMA kelas 3 maksimal boleh bilang. Tapi kalau sudah kuliah, kamu tidak bisa bilang saya masih muda. Orang itu harus cukul kabeh. Masih bilang muda. Di kampus kemarin juga sudah dikasih bahwa ini pendidikan untuk orang dewasa. Kok masih bilang saya masih muda? Ya kan? Bahkan masa mudamu dulu mungkin lebih bagus daripada kamu sekarang, malah degradasi. Jadi ayo dicek lagi. Ini hidup yang bertanggung jawab. Kalau hidupmu bertanggung jawab, berarti kamu kesatria. Jadi tadi ada shogun, ada ninja, sekarang ada satria. Ya, hari ini temanya motor kabeh. Oke, jadi disiplin, setia, harga diri, kesatria. Punyalah 4 ini dan kalian punya mentalitas seorang samurai. Terus tema kita sekarang kita lihat 7 prinsip moral Bushido. Yang pertama, Ki. Ki itu integritas, moralitas yang mendarah daging.
integral dalam dirimu. Tidak cuma diomongkan, tidak cuma ngerti, tidak cuma paham, tapi juga dijalankan. Tidak cuma ceramah tentang moral, tapi dia juga manusia yang sangat bermoral. Itu prinsip moralnya Bushido. Para samurai itu rata-rata pendiam, nggak banyak omong. Tapi begitu dia ngomong, konsisten dengan yang diomongkan. Karena itu prinsip moral yang pertama. Kalau sudah bersumpah setia, yo sudah mati-matian di situ. Kalau sudah bilang mau berjuang, yo berjuang sampai mati pun boleh. Itu namanya punya integritas. Tidak nyek-nyek. Apa tidak nyek-nyek itu? Tidak, iya, lupa-lupa nek bahasa Jogja nih. Jadi utuh moralnya. Tidak excuse kayak tadi. Moralitasnya kamu milih-milih, nyari enak itu. Waktunya A kamu pakai dalil A, waktunya B kamu pakai dalil B. Sakarepmu dhewe. Nah itu berarti tidak punya integritas. Waktu diundang kelompok A, yang ceramahmu kayak A. Waktu diundang kelompok B, ceramahmu kayak B. Ngomong ke temanmu yang A, ngomong ke temanmu yang B, B. Itu berarti tidak punya integritas. Saya Pak, tidak akan tunduk pada siapapun. Begitu waktu ujian kok namanya nggak ada di absen. Wah, Pak dosen tolong saya diloloskan ikut ujian. Disuruh apa aja mau saya Pak. Dia kemarin katanya tidak peduli nilai saya Pak, tidak peduli, yang penting ya. Ya sekarang kok malah begitu, tidak konsisten. Katanya kuliah tidak penting, katanya ijazah nggak penting. Sekarang nggak ikut ujian kok stres, ya kan? Nggak lulus kok pusing. Ya, kalau kuliah nggak penting itu biar aja nggak lulus. Kuliah itu kan nggak penting, lulus syukur, nggak lulus ya sudah. Tidak nomor satu kuliah bagi saya. Oh itu integritas. Tapi waktunya nggak lulus sumpah. Tapi kalau ngomong kayak ya oh. Nah itu berarti nggak ada integritas. Saya nggak lulus nggak apa-apa Pak. Sudah lama saya merancang mau dagang Pak. Ini sudah nyicil mau beli angkringan saya. Loh, kelihatannya simpel tapi itu punya integritas. Itu loh, komitmen. Lah buat apa ilmumu usuluddin, ilmumu adab? Ya besok kalau saya buka angkringan tak kasih judul angkringan atau gitu, ilmu kalam. Angkringan lah ya kan. Jadi itu integritas namanya. Yang kamu omongkan harus konsisten. Itu menunjukkan kedalaman moralitasmu. Makanya Al-Quran kan banyak nyindir kabur maktan. Ngomongnya macam-macam tapi ya realisasinya nggak ada. Berarti nggak punya integritas dia. Bisanya cuma ceramah. Makanya ngajar kayak ngaji filsafat ini kan ya saya bagi saya nggak ngaji loh ya, ini nggak ngajar loh, kita ngobrol aja tiap malam Kamis. Dalilnya tetap sama kayak khotbah Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi aku ya nasihati awakku dhewe juga nasihati kalian. Syukur-syukur yang mau, yang nggak mau ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi kalau saya nggak integral ya jadi salah. Wong podo-podo belajar. Jadi usahakan itu moralitas Bushido. Ya kalian boleh lah nanti kalau nggak bisa, Pak itu miliknya Bushido Pak. Bushido itu bukan Islam, kafir itu Pak. Kita punya Al-Quran Pak. Isinya nggak alasan dewi. Ya, itu yang sering saya bilang. Kadang-kadang kemasan itu jadi nggak penting kalau orang ngerti isinya. Di integritas itu meskipun dari sana pakai bahasa sana, itu kan sebenarnya value-nya sangat Islami. Kamu bisa ketemu puluhan ayat yang nyuruh orang integritas moral. Nabi sendiri bilang, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, itu integritas moral.
Jadi Nabi akan senang, merasa sukses dakwahnya kalau umatnya moralitasnya excellent. Fikih mendukung moralitas. Di antara jalan agar moralitasmu excellent itu fikih, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi jangan dibalik. Karena misi besarnya Nabi itu kan membereskan moralitas. Karena memang zaman Nabi datang moralitasnya kacau. Oke, itu Gi. Dan diterjemahkan di Jepang bahwa seorang kesatria, seorang samurai itu harus punya Gi, integritas moral. Hidup tidak asal-asalan, tidak nyari menangnya sendiri dan enaknya sendiri. Meskipun kalau mau dia bisa menang-menangan. Siapa yang tidak takut sama samurai? Tapi toh dia dituntut punya integritas moral. Oke, itu ada satu quotes dari seorang samurai. Seorang satria harus paham betul tentang yang benar dan yang salah, dan berusaha keras melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Dengan cara itulah Bushido bisa hidup. Ya kan? Melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Oh, itu dalilnya Bushido ternyata. Iya. Jadi kalau ada yang benar ya tampakkan sebagai benar dan ikutilah. Ya, kita sering lihat yang benar sebagai yang benar, yang susah itu mengikuti yang benar itu. Makanya doanya ditambahi warzuqna tiba'ah, minta rezeki, minta dihidayai oleh Allah bisa ngikuti yang benar. Kadang-kadang kan kita menipu diri sendiri, ya kayak tadi bikin rasionalisasi sendiri. Yang benar seolah-olah setengah benar, yang salah seolah-olah hanya setengah salahnya. Lama-lama jadi nggak salah. Oke, jadi kita disindir luar biasa oleh Bushido hari ini bahwa integritas moral itu penting loh. Yang kedua, you itu berani, keberanian. Berani dalam hal apapun, asal tidak berani dalam hal yang salah. Berani itu tidak harus konotasinya berani pak, saya lewat kuburan malam-malam berani pak. Kan itu. Kalau cuma itu bayi juga berani. Dia tidak ngerti apa-apa, bawa nang kuburan, bawa nang anu, dia tidak kaget. Kalau hanya itu kamu beraninya levelmu masih level bayi. Berani sukses juga berani tidak sukses. Sukses setiap orang siap dan berani, tapi tidak sukses aku tidak jamin. Kamu siap jadi pejabat, siap jadi PNS, tapi siap nggak jadi pawis? Kayak mas-mas yang di sebelah, yang becak, kayak yang di depan jualan angkringan, kayak yang praktik di luar parkir. Ayo, mentalmu nyampe enggak? Kalau enggak ya berarti kamu belum punya you. Ya kan? Untuk jadi orang sukses setiap orang siap, jadi orang kaya setiap orang siap. Tapi siap nggak kamu jadi miskin? Saya nggak yakin. Ya kan? Bahkan kalau Bushido hidup siap, mati siap. Kalau kita kan hidup susah, mati nanti dulu. Kan ada itu anekdot tukang kayu yang kerjaannya ngeluh terus, pokoknya hidupnya susah. Satu hari dia nyari kayu, terus begitu dia berangkat dapat kayu banyak, di bawah berat. Aduh, kayu ini berat sekali. Hujan lagi, hujannya datang, dan alah kayu basah siapa yang mau beli, hidup kok susah banget. Yos mending mati aja. Pas dia ngomong gitu, malaikat lewat ngerti. Oh iya ya, kasihan orang ini sejak dulu miskin, hidup susah. Ya wis lah, mungkin dia memang ingin mati. Turun malaikatnya. Pak, saya dengar loh keluhannya sampean. Ini siapa? Malaikat maut. Sampean katanya mau mati. Ya, enggak gitulah.
Lu katanya tadi mau mati. Ya rasido. Mungkin batinnya yang tukang kayu meso-meso. Sejak kemarin dungo, sejak kemarin minta apa-apa tidak dituruti, begitu minta mati malaikatnya langsung teko. Nah ya. Jadi enggak, kadang-kadang kamu kan gitu kan. Bunuh saja aku, tenang nih. Ya kan? Saya itu tak rugi juga enggak apa-apa sama temen lain, tenang nih, enggak. Berani benar nggak kamu menghadapi hidup ini? Nggak selalu warnanya putih loh, kadang merah, kadang hitam, kadang abu-abu. Yang bikin kamu galau selama ini kan karena apapun kegalauan itu kan karena kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak berani, yang kamu tidak siap, yang kamu tidak sanggup. Ya kan, ujuk-ujuk uangmu habis, kamu galau luar biasa. Itu namanya kamu nggak berani, nggak punya uang. Ujuk-ujuk apa gitu kan sering kamu menghadapi situasi yang tiba-tiba yang kamu merasa hopeless. Hopeless itu berarti nggak ada keberanianmu untuk menghadapi sehingga kamu galau. Kalau kamu berani kan nggak sampai segitunya. Jadi keberanian. Siaplah untuk menghadapi situasi apapun, maka hidupmu akan lebih tentram. Ya meskipun berani nggak sama dengan nekat loh ya. Kalau belajar etikanya Socrates, berani itu ada di tengah. Di sebelah kiri ada pengecut, di sebelah kanan ada nekat. Kalau berani itu apapun situasi kamu siap dan kamu meresponnya tidak ngawur. Kalau ngawur itu namanya nekat. Sudah ngerti uangnya tinggal 1.000, ya jangan masuk mall kemudian beli di food court yang satu piringnya 55.000. Itu namanya nekat. Kamu disuruh cuci piring sebulan bisa-bisa di sana. Ya, siap kok Pak meskipun cuci piring sebulan, ya tak urusan cuci piring sebulannya. Ya, masih banyak yang harus kamu pertimbangkan. Itu namanya nekat. Kan gitu. Sama di rumah saya tiap jam 11 malam ada bapak-bapak tua itu selalu dorong bakso. Itu saya tegaskan bahwa saya tidak siap kayak gitu. Berarti saya kalah berani sama bapak-bapak itu. Ini sudah tua, saya nggak tahu apa ada yang beli. Tapi konsisten dia, istiqomah. Tiap malam jam 11 mesti lewat depan rumah. Dan mungkin pulang bisa-bisa jam-jam 3 subuh. Dan mungkin hanya berapa sih hasilnya. Kita yang tidak berani kan mikirnya kayak gitu. Kalau dia memang nggak enak, nggak dapat apa-apa, dan cuma dapat capek aja dan tidak cukup dengan itu, mestinya juga nggak jualan dulu. Tapi buktinya ya masih jualan terus. Nah, itu kan kamu tidak nyampe, kamu tidak siap untuk jadi yang kayak gini. Itu sudah tua orangnya. Ya sekali dua kali kadang tak beli, cuma masuk tiap malam aku beli bakso kan enggak. Ya, jadi jadi makanya orang sombong itu sangat tidak realistis. Ada sangat banyak hal yang kamu tidak bisa dan kamu tidak siap. Maka apa sih yang kamu sombongkan? Tidak ada. Jadi kalau ada temenmu muji-muji kamu, misalnya di Facebook, kamu posting foto apa terus, wah cakep banget, wah jago banget, itu cuma basa-basi. Iya. Terus dan kamu sendiri ngerti, tahu itu juga basa-basi. Kok ya kamu bisa seneng gitu loh di basa-basi. Iya kan? Padahal kalau kamu ulang tahun itu temenmu kan mengucapkan selamat semua. Itu temenmu jane gak hafal, cuma diingetkan aja kan sama Facebook. Temenmu hari ini gitu kan, wah kok temenku inget semua ya. Gak ada yang inget, Facebook yang ingetin. Kamu jangan GR. Kamu wah aku diperhatikan oleh temenmu, kata siapa. Iya. Jadi itu Facebook yang mention, yang ingetin teman-temanmu. Tapi kamu kan GR. Oke, jadi hidup mentalitas samurai itu mentalitas harus berani.
menghadapi apapun, kemungkinan apapun. Hidup itu bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah, bisa ke pinggir sedikit, bisa ke pinggir banyak. Tapi hadapilah dengan berani. Bagi samurai apa sih resiko paling berat seandainya aku susah, aku sumpek, ada masalah? Paling kan mati. Dan mati bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kamu susah nggak dapat kerjaan, sampai misalnya sangat apes, nggak ada yang ngasih kamu, sampai kamu nggak punya apa-apa, nggak ada yang dimakan, paling tol kan mati. Ya kan? Kuliah nggak lulus, nggak dapat kerjaan, jadi kamu akhirnya nggak punya uang, hutang sana sini, akhirnya nggak bisa bayar, akhirnya masuk penjara, lumayan makan gratis. Ada yang ngomong nih. Oke. Jadi tidak adalah yang perlu ditakuti, dihadapin aja. Prinsip moral kedua. Prinsip moral ketiga, jin. Ya, jin, kalau kamu kenal ya jin. Murah hati, penuh kasih sayang, seimbang antara yin dan yang. Luarnya keras, tegas, disiplin, kesatria, tapi juga penuh kasih sayang. Jadi jin ini termasuk prinsip moral yang menyeimbangkan. Jadi Bushido itu baunya sangat keras, yang kebalik itu, maskulinnya itu yang, tapi juga diimbangi dengan yang feminin, yin. Jadi dia juga penuh kelembutan, kasih sayang, kepedulian, itu jin. Jadi moralitas ketiga yang ditanamkan, yang dimiliki oleh seorang Bushido, seorang samurai adalah hidup yang penuh kasih sayang. Tidak sekedar marah-marah, ngamuk, bawa pedang. Ya kan? Meskipun samurainya bisa untuk nebas orang, tapi tidak ada ceritanya samurai bunuh orang pinggir jalan, nggak ada alasan. Jadi murah hati. Yaitu ada quotes dari Toyotomi Hideyoshi, jadilah yang pertama dalam memaafkan. Nah, itu perlu dipelajari oleh orang Indonesia. Orang Indonesia itu cenderung gampang dendam. Kalau ada orang salah, susah sekali memaafkan. Begitu ada musuhnya, lawannya salah, itu mesti jadi bulan-bulanan, tanpa dia sadar bahwa jangan-jangan mungkin dirimu sendiri juga banyak salahnya loh, atau jangan-jangan lebih parah dari itu. Dulu 98 hampir semua orang di Indonesia benci dan menyalahkan Soeharto. Sampai orang lupa bahwa dia sendiri juga ikut main zaman Soeharto. Menteri-menteri yang dulunya pro menjilat Soeharto berbalik jadi anti Soeharto semua. Sampai hari ini ada yang masih banyak tidak memaafkan Soeharto. Tidak urusan apakah dia layak dimaafkan apa enggak, tapi untuk kepentingan integritas moralmu, jangan menyimpan bangkai tikus dalam dirimu. Tidak memaafkan, kebencian, ketidaksukaan, itu kayak nyimpen bangkai tikus dalam dirimu. Minggu lalu tak ceritain itu kan. Ada dua orang pedagang. Yang pedagang satu ini nakal, nyari bangkai tikus, dicemplungin di temennya yang satu. Begitu dikasih bangkai tikus temennya yang satu, marahnya luar biasa, bencinya luar biasa sama temennya yang ngasih. Terus dia, awas, tak bales nanti. Akhirnya tikusnya dibiarin di situ. Pokoknya kalau ketemu ini gantian tak taruh di situnya. Kan akhirnya yang bawa kemana-mana tikus mati dia, yang diusiri tadi. Membawa dendamnya, membawa sakit hatinya,
membawa kebusukan itu akhirnya kemana-mana. Nggak ketemu temennya, ya dia tetap bau busuk terus. Itu kan analoginya minggu lalu. Kebencian jangan dibawa kemana-mana. Buang aja, ngapain sih? Apa sih untungnya kamu benci? Memangnya kalau kamu benci mati-matian terus Pak Harto jadi baik? Sekarang sudah almarhum. Ya kan? Kalau kamu tidak sukai, kalau kamu caci maki terus dia jadi sadar, apakah ada sejarahnya orang sadar karena caci maki? Kan nggak ada. Atau orang-orang sesat yang kamu benci itu, apakah dengan kamu benci terus dia jadi lurus? Sesat itu kan kayak orang kesasar. Masa ada orang kesasar kamu caci maki, kamu marah-marahi? Mau kemana mas? Kok jalan ke barat? Mau ke Surabaya. Goblok. Ya. Sesat kamu itu. Surabaya kok jalan ke barat. Ini Jogja adalah. Ya kan? Hari ini kan banyak yang kayak gitu. Ada orang sesat, dimaki-maki, dimarah-marahi, kadang digeruduk bareng-bareng, dipukuli. Orang kesasar kok malah dipukuli. Ya kan? Ya kalau menurutmu kesasar, ya tunjukkan jalan yang benar. Kalau dia nggak mau, kan kita tinggal bilang, ya karepmu rasa ke dewe, nggak nyampe-nyampe Surabaya, kan gitu aja. Kalau dia ngeyel jalan ke barat, ya wes sudah tak bilangin Surabaya itu di timur, jalan aja ke timur. Nggak mau, ya wes rasa ke dewe. Kan tinggal gitu aja kita. Tapi hari ini kan enggak. Kalau ada yang sesat, mau dipukuli, dicaci maki dan seterusnya. Kan yang enak itu kalau ada orang sesat diundang ke rumahmu, terus dikasih minum teh. Ya. Kalau sudah dikasih minum kan mungkin dia bisa manut. Oke. Jadi dalam diri kita harus ada jin. Oh iyalah, itu loh maksudnya. Ada kemurahan hati, ada jinnya. Oke, belakangannya di fakultas, di UIN, di Usuluddin ada mahasiswi yang hampir tiap hari kesurupan. Ya, ini saya kok enggak, pas kok enggak ada saya kesurupannya. Ya, kalau ada saya jinnya mau tak marahin. Oke, zaman dulu pernah di kampus yang di Hotel UIN Maku sana, lagi enak-enak ngajar, ada mahasiswa kesurupan, marah-marah. Temannya tak suruh pegangan, tak pecicil gitu. Dia mencicil juga. Ya wis, buat kelihatan pecicil-pecicilan. Lama-lama dia capek sendiri. Terus, wah Pak Faiz, iya. Selesai aja. Jadi nggak perlu bingung-bingung kamu kan. Wah, nyari doa pecicil ya, menang-menangan. Lama-lama kan capek sendiri. Paling enggak kan yang kesurupan, yang capek kan terus selesai. Paling 10 sak suwe-suwene 15 menit. Kalau berani pecicil-pecicilan. Kalau nggak percaya, kalau ada teman kesurupan, coba gitu. Lebih enak kamu bawa ke kamar, terus pandang-pandangan berdua gitu. Dia kan nanti lama-lama nggak jadi kesurupan. Atau jinnya doa cuma satu, nggak ada yang dengerin, ganti yang lah iya kan? Jin masuk ke orang itu kan sebenarnya caper kan dia. Cari perhatian itu. Maka jalan satu-satunya nggak usah diperhatiin, cuek aja. Nah, lama-lama jinnya kan, wah nggak ada yang merhatiin ya wis. Nggak jadi show. Coba kalau banyak yang perhatian dia akan show. Dicuekin aja. Ya soalnya yang kesurupan, wis tahu gitu aja. Nanti jinnya sebel mesti, wah dicuekin tuh aku mesti gitu. Iya, jadi nggak usah bingung-bingung nyari kiai. Oke, jadi yang ketiga jin, yang keempat Ray. Ray ya, bukan Rai loh. Ray, menghormati, santun. Samurai itu
Kalau nanti kalau ada beberapa kitab Bushido, nanti cara duduk, cara ngomong, cara berdiri. Bahkan mungkin kalian pernah dengar caranya minum teh aja ada aturannya loh. Tidak kayak kalian yang pokoknya ngombe yuk gelogok-gelogok terus kurang ambil lagi, kalau selesai gelasnya ditendang. Nah, ya kan sini kan gitu, habis ini gelasnya ditendang itu ya. Jadi ada caranya. Apa-apa itu ada etiketnya. Jadi wadatnya etika itu kan etiket. Menghormati yang tua, jalannya cium tangan. Nah itu etiket. Makanya itu ada quote-nya itu, apakah kau sedang berjalan, berdiri, diam, sedang duduk, bersandar, dalam perilaku dan sikapmu lah kau membawa diri dengan cara yang benar-benar mencerminkan prajurit sejati. Prajurit sejati, ya kalau di Bushido itu macam-macam, nggak ngeragas. Jadi kalau makan itu nggak kayak orang nggak makan 3 hari itu kan, gitu. Yang punya belum nanggake sudah habis. Nah itu nggak sopan kalau secara Bushido. Di Jawa kan juga begitu. Terus jangan pakai wadah yang besar-besar, minum tehnya kecil, cupi itu. Kalau kalian minum paling nggak bilang tau sampai. Iya, dan nggak ada rasanya. Tapi sana ya sopan santunnya begitu. Ya mungkin kalau sudah di rumah ngumbino kok. Kalau sedang bertamu itu ya yang sopan. Ya jangan minum. Jadi itu menghormati orang lain. Karena menghormati orang lain itu berarti menghargai dirimu sendiri. Jadi itu prinsip moral Bushido yang keempat.